Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian jurusan saya adalah jurusan akuntansi dari kelas 5 SIP 3. Nah, untuk kali ini saya membuat video adalah untuk pemenuhan dari mata kuliah ekonomi dan bisnis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teori stewardship. Oke, teman-teman, di sini sudah ada untuk presentasi untuk teori stewardship. Selanjutnya di sini ada PPT yang dibuat oleh saya, dan ada yang tadi sudah saya sebutkan, ada NIM, kelas, dan mata kuliah. Nah, untuk selanjutnya, apa sih tentang stewardship? Yang disebut itu adalah sikap melayani. Sikap melayani seperti apa? Sikap melayani sendiri adalah artinya suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi kepemilikan dan penggunaan kekuasaan. Nah, kemudian di sini ada kerangka konsep. Kerangka konsep pada tahun 1957, stewardship telah dipakai sebagai suatu pendekatan untuk menentukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan. Ini menurut Bapak Joko Susanto pada tahun 1994. Hal ini didasarkan pada suatu konsep bahwa manajemen dari suatu perusahaan dianggap bertanggung jawab kepada kepemilikan untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai steward. Selanjutnya ada oleh Ijrin dari 1975. Dalam Dikul dan Maxcap memperjelas konsep tersebut dengan mengidentifikasi 3 partisipan dalam hubungan dengan akuntabilitas suatu perusahaan, yaitu keberadaan akuntan, dan akuntan. Nah, ketiga prinsipan tersebut saling berinteraksi dalam suatu jaringan akuntabilitas. Akuntan adalah pihak yang mengukur kinerja ekonomi akuntan. Sebagai steward, yaitu pihak yang bertanggung jawab kepada akuntan atau prinsipal atas apa yang telah dikerjakan pada organisasi. Nah, kemudian selanjutnya masih ada lagi tentang kerangka konsep. Yang ketiga, yaitu kemudian pendekatan ini berakhir pada ilmu psikologi dan sosiologi, didesain untuk membentuk suatu perilaku yang mengarah pada stewardship. Kemudian dari Donaldson dan Davis pada 1989, dan 1991 Peter Block pada 1999. Teori stewardship sangat berhubungan dengan konsep-konsep yang mencakup tentang model of man, behavioral, mekanisme psikologi, atau ada di situ motivasi, identifikasi, dan kekuasaan, dan mekanisme situasional yang mencakup filosofi manajemen dan perbedaan kultur. Nah, dari kerangka konsep tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa stewardship ini mengacu pada kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang dibuat oleh untuk tujuan perusahaan. Nah, perusahaan tersebut ketika tidak ada kepentingan bersama yang sudah disepakati, maka akan sulit untuk melanjutkannya. Kemudian selanjutnya ada teori menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Murwaningsi pada 2009. Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori stewardship ini berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Yang kedua dari Raharjo, pada tahun 2007, teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan manajer sebagai steward atau pelayan atau agen. Nah, dari untuk teori tersebut kita sama seperti tadi, pasti
untuk teori stewardship ini kan mengacunya pada kepentingan bersama, di mana untuk CEO sendiri dengan manajemen pasti sudah memutuskan apa sih yang harus kita dapatkan untuk tujuan bersama ini, apa aja yang dilakukan kita untuk masa depan tujuan perusahaan tersebut, supaya ketika sudah merancang masa depan atau tujuan tersebut itu bisa kita capai melalui stewardship ini. Nah, untuk selanjutnya ada perilaku dan kinerja untuk stewardship. Nah, selanjutnya di situ ada perilaku untuk kinerja stewardship-nya adalah yang pertama kita akan membahas perilaku dulu. Perilaku itu mengacu pada teori perilaku steward adalah kolektif dengan tujuan organisasi yang akan dicapai. Nah, untuk yang akan dicapai di sini adalah contohnya peningkatan penjualan atau probabilitas. Nah, perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner melalui dampak positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share price. Nah, kemudian selanjutnya ada kinerja steward dipengaruhi oleh adanya situasi struktural yang dapat memfasilitasi secara efektif setiap tindakan yang dilakukan. Nah, untuk kinerja tersebut, apabila motivasi eksekutifnya tidak cocok dengan konsep yang ada di teori stewardship ini, nah, kita tidak akan bisa nyambung dengan gimana, karena kita akan menyamakan terlebih dahulu untuk kinerja apa aja yang akan dilakukan. Stewardship ini tidak akan membantah, tapi akan ada untuk diskusi di antara prinsipal dengan manajemen bagaimana untuk struktural tersebut yang akan dilaksanakannya. Kemudian selanjutnya ada faktor. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama adalah faktor motivasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga ada penggunaan power. Kemudian selanjutnya ada yang keempat ada filosofi manajemen, yang kelima ada budaya. Kita akan bahas satu persatu tentang hal tersebut. Yang pertama ada motivasi tersebut yang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan tingkat upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, teman-teman, untuk mencapai tujuan organisasi tersebut pasti butuh motivasi untuk apa saja yang dilakukan. Nah, model ini itu konsisten untuk teori steward bahwa peningkatan motivasi kerja akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi sejalan dengan kepuasan kerja. Untuk selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi terjadi ketika manajer menganggap dirinya sebagai bagian dari suatu organisasi. Nah, kalau misalkan manajer tersebut sudah menganggap dirinya sebagai suatu organisasi, pasti manajer tersebut tidak akan membantah atau apapun yang akan dia lakukan, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ya ada penggunaan power, yaitu kemampuan seseorang atau bagian dari organisasi untuk mempengaruhi organisasi atau bagian lain dalam organisasi. Nah, penggunaan power di sini kita bisa mengasumsikan bahwa untuk stewardship ini seseorang pasti mempunyai power. Yang pertama itu akan ada power yang dimasukkan dengan institusional atau personal. Nah, power institusional ini dikarenakan ada posisinya dalam organisasi, sedangkan untuk personal power didefinisikan sebagai kekuatan atau pusat kekuasaan yang melekat pada individu dalam konteks hubungan interpersonal. Jadi berbeda antara penggunaan power institusional dengan personal. Kemudian yang selanjutnya adalah filosofi manajemen, yaitu seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi organisasi dan personal yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang
Terakhir ada budaya. Budaya sebagai individual, kolektivitas, dan dimensi yang mencirikan perbedaan lintas budaya dengan relevan dan perbedaan. Nah, selanjutnya di sini ada lagi untuk menerapkan pendekatan stewardship menurut Peter Block pada tahun 1999. Yang pertama ada menetapkan kontrak sikap melayani. Jadi pertama-tama kita harus menetapkan dulu kontrak sikap melayani untuk menjalankan stewardship ini. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada membuat kesepakatan tentang pengendalian dan tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat kontrak, kita sepakat tentang pengendalian apa saja yang akan dilakukan dan tanggung jawab apa saja yang harus dilaksanakan. Nah, yang ketiga adalah mengadakan pertemuan untuk penginformasian. Nah, pertemuan ini bisa dilaksanakan entah itu sebulan atau 6 bulan sekali atau bahkan setahun. Penginformasiannya bisa tentang stewardship yang telah berjalan atau pengendalian dan tanggung jawab apa saja sih yang sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan. Nah, kemudian yang keempat, menciptakan masa depan yang diinginkan. Nah, untuk menciptakan masa depan tersebut kan pasti butuh pertemuan dan penginformasian apa saja yang sudah dijalankan supaya bisa mendapatkan atau menciptakan masa depan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian yang kelima, melakukan pelatihan manajemen. Nah, ini juga perlu. Untuk manajemen pasti setiap tahun akan ada pelatihan. Kenapa? Pasti akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pasti akan ada perbaruan baru lagi. Jadi perlu untuk pelatihan manajemen. Nah, untuk selanjutnya yang keenam, di sini ada membentuk tim pengembangan. Nah, untuk membentuk tim pengembangan ini dilaksanakan untuk apa? Untuk yang tadi, ketika ada kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki, pasti kita perlu membentuk dulu tim pengembangan. Tim pengembangan ini untuk memberitahukan juga apa aja sih yang perlu diperbarui dan apa aja yang sudah kita temukan dalam pembaruan tersebut gitu. Kemudian yang ketujuh, mengubah praktik manajemen. Nah, kalau misalkan tadi ada kekurangan, otomatis kita harus mengubah. Mengubahnya dalam apa aja? Yang pertama di sini ada manajemen. Kita harus mengubah praktik manajemen terlebih dahulu. Kemudian yang kedelapan, merancang ulang struktur manajemen. Jika kita sudah tahu apa aja yang harus diubah, berarti kita cuma tinggal merancang ulang struktur tersebut. Nah, kemudian yang 9 di sini ada merancang ulang sistem reward. Sistem reward biasanya kan kalau tidak satu kebanyakan pasti uang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kita bisa merancang ulang nih sistem rewardnya. Contoh apa? Contoh misalkan karyawan tersebut melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, kita bisa menciptakan sistem reward tersebut menjadi karyawan terbaik bulan ini atau karyawan terjajin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian habis teman-teman sampai sini saja untuk teori stewardship yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihannya, teman-teman boleh share ke saya apa saja yang harus saya perbaiki, karena untuk perbaikan diri saya sendiri. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena ini baru pertama kali untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.